10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Guru memfasilitasi tentang pertanyaan anak dan menjawab pertanyaan anak tentang planet. Ini sama dengan berdiskusi kan? Berdiskusi tentang pelajaran. Nah, setelah kegiatan itu baru masuk ke kegiatannya tadi mewarnai. Tapi sebelumnya harus dijelaskan dulu kan, anak. Yang dijelaskan tuh tidak pola gambarnya, tapi dijelaskan juga alat-alat yang dibawa tuh harus dijelaskan. Kalau saja antara alat-alat itu yang berbahaya, itu juga harus diingatkan ke anak. Nah, kalau ada alat yang berbahaya harus juga dijelaskan. Misalnya pada saat itu ada kegiatannya yang menggunakan gunting, kan ditanya ke anak, nih ada apa nak? Namanya ditanya kan, gunting bu, apa gunting? Misalnya tidak ada yang jawab untuk ini. Nah sekarang guru mau tanya, gunting itu berbahaya atau tidak? Boleh nggak kalau gunting itu nanti diguntingkan ke rambut anak? Boleh nggak nanti gunting itu kalau digunting ke baju teman? Misalnya digunting ke teman, pasti mereka jawab kan? Tidak boleh bu. Nah ya, jadi gunting itu digunakan untuk menggunting ke. Kalau ada kegiatannya yang menggunakan alat media yang berbahaya. Nah, jangan nanti tidak boleh bahaya gunting jarum misalnya. Tapi itulah kenyataannya untuk anak TK. Perkenalkan tetap dibimbing sama guru. Dia tetap ada pengawasan. Itu anak TK. Anak SD juga sebenarnya tuh, karena rentan kelas 1 kelas 2 itu kan masih ya. Berarti sampai itu sebelum ada unik harus dijelaskan dulu alat-alatnya itu. Iya, jadi intinya tuh masuk persiapan guru itu sebelum besok mengadakan pembelajaran, usahakan hari ini menyiapkan rencana pembelajarannya apa, gitu kan? Siapkan, dipelajarin. Kita sudah tahu ya, secara garis besar sudah tahu. Tidak harus guru tuh pegang LCP, profesional itu, ya. Pelajaran di rumah. Jadi besok sudah siap, baru pembukaannya apa tadi, anak diajak berbaris, berdoa kan, dan terus sudah selesai, anak diajak pemanasan dulu tadi. Nah, sudahnya lagi apa, bercerita kan, menanya tentang pelajaran kemarin. Nah, sudah selesai, masuk ke pelajaran hari ini, tanya dulu. Kemarin kita tema alam semesta,
masuk tema alam semesta ya nak. Jelaskan saya. Lalu masuk itu harus bisa. Harus punya waktu. Kalau misalnya di permukaan 15 menit harus 15 menit. Karena kan kita itu lebih kurang 90 ya, harus 90, walaupun kenyataannya di lapangan lebih misalnya tadi ya. Walaupun kenyataannya lebih, tapi di TPP itu kan dijelaskan. Nah, nanti kalau sudah dijelaskan baru masuk pelajarannya, misalnya untuk pelangi, atau enggak juga harus pelangi. Kalau alam semesta kan banyak, benda di langit itu banyak ya harus pelangi. Bisa diajak anak gurunya harus nyiapkan misalnya bintang. Nah, bintang itu juga tidak harus diwarnai, dia bisa diajak merobek, menempel, bisa diajak menggunting, bisa diajak misalnya kalau bisa melihat bintang sih. Nah, terus kalau misalkan mau diajak merobek, menempel, bu gurunya harus siapkan dulu pola bintang, dan siapkan kertas origami warna bintang kuning ya, tapi origami warna kuning. Caranya diajarin juga ke anak-anak. Cara merobek, alatnya apa, lem. Nah nanti lem itu kan agak rentan ya. Jelaskan ini lem. Setelah menjelaskan ini lem ini tidak boleh nanti di di kertasnya banyak-banyak, sedikit saja ya. Nah terus boleh nggak lemnya nanti kalau sudah di kertas, anak guru lap di baju teman atau baju sendiri atau dicoret-coret di mejanya, pasti kan akan boleh bu. Nah jadi dijelaskan dulu, semuanya dijelaskan, mana yang bahaya jelaskan, mana yang tidak tetap dijelaskan. Tadi metode pembelajaran, metodenya bercerita, ceramah, itu dulu TK. Jadi banyak ngomong, banyak bicara. Sambil diajak, itu kan belajar, tapi saya tidak termain. Kalau kelas 12 ini untuk SD ada enggak? SD Maksudnya kalian ada kan? ya. Kan ada KD. Ya, kalau yang itu apa ya, kalau yang NPP bukan NPP 1 lembar itu tidak pakai KD, dia disantuni KD-nya untuk tujuan pembelajaran baik. Kalau yang MPP bukan MPP selembar disantuni Kalau KD. misalnya kalau di ini kita masuk ini masuk alam semesta ya. Ini sudah semester 2 masuk alam semesta ya. Nah ini kan alam semesta. Alam semesta kan benda-benda di langit ya. Ibu tadi kan benda-benda di langit. Nanti temanya itu apa? Terserah. Mau bintang, atau pelangi, atau planet lain apa bumi. Nah itu di sini KD-nya 3.1, 4.1. Ini ada penjelasannya di sini. Ini kodenya saja. Nah materi kegiatannya apa? Pada saat itu materi kegiatannya harus sudah disiapkan. Berarti kalau pelajar tentang tema bintang, nanti anaknya diajak nanti menyanyi bintang kecil. Nah kayak itu kan. Sudah nyanyi kan sebelum berdoa diajak dulu. Nah kayak Bulin tadi ya, sebelum berdoa kan mereka diajak dulu apa? Nah ya.
biar rileks dulu mereka kan, diajak bertanya dulu, baru masuk ke doa. Berhubung kita ya, tapi sebelumnya itu sebelum masuk kelas itu rutin anak bu guru semuanya diajak berbaris dulu. Ya, berbaris mereka salam ya. Terus nanti berdoa sebelum kegiatan dimulai tadi kan? Iya. Oh di ada itu kan Al-Fatihah ya itu. Terus nanti setelah selesai baru bercakap-cakap, bercerita tentang alam semesta. Tidak harus ke bintang tadi. Enggak, benar tadi kalau sini kan diajak anak, diajak mengamati, bertanya, menanyakan. Tapi kalau di sini tidak harus kita ditulis langkah-langkah kegiatan ini, tidak bukan kayak ini kan? Misalnya berdoa, bercakap alam semesta, membaca saja, kalau ada saja bisa kalian ciptakan sendiri sajak tentang bintang. Ini kan bisa. Kalau misalnya mengurutkan gambar atau pola ABCD, gambar pola ABCD ya. Terus tuh meronce kalung, pola bulan, bintang, matahari. Kalau misalnya bintang berarti meronce. Nah, di sini masih ada jargon. TK Fatima. Yes. TK Fatima. Yes, yes, yes. TK Fatima luar biasa. Cepat. 1, 2, 3. TK Fatima. Yes, yes. TK Fatima. Yes, yes, yes. TK Fatima luar biasa. 1, 2,
Nah, kita sekarang akan belajar tentang pelangi. Nah, pelangi itu munculnya kapan? Habis hujan. Iya, betul. Nah, pelangi. Biasanya pelangi itu kadang siang hari ya. Kalian pernah lihat itu nggak? Apa tuh pelangi? Pernah lihat. Kapan? Saat turunnya hujan ya. Setelah turunnya hujan. Nah, itu pelangi. Nah, pelangi. Ini gambar apa? Pelangi. Gambar apa? Pelangi. Yang besar dong. Pelangi. Ya, betul. Tepuk tangan dulu. Nah, pelangi itu kan ada warna-warnanya ya. Oke, kita lihat dulu. 1, 2, 3. Pelangi, pelangi, alangkah indahmu, merah, kuning, hijau di langit yang biru, melukismu siapa gerangan, pelangi, pelangi, ciptaan Tuhan. Oh iya betul kita. Ini kuning. Hijau. Ya betul. Ada yang mau coba juga kan? Untuk karena warna-warnanya. Belum tahu sayang. Apa ya? Temannya Fata akan menyebutkan warna-warna pelangi ini. Ayo sebentar. Merah, kuning, hijau. Ini apa? Merah. Ini? Kuning, hijau. Hijau, iya betul. Sayang. Nanti tadi ada kan di sana tuh. Ya ini apa? Besar-besar ya. Merah. Merah. Ini? Kuning. Ini? Hijau. Iya betul. Tepuk tangan untuk saya. Ya, duduk. Mau coba juga? Ayo muncul. Merah. Ini? Kuning. Ini? Hijau. Ya betul. Tepuk tangan. Ada yang mau lagi? Ayo. Ini warna? Ini warna? Kuning. Hijau. Ya betul. Tepuk tangan untuk temannya. Ayo coba. Ya betul. Ini warna? Ini? Hijau. Ya, tepuk tangan untuk temannya. Nah, kan pelangi itu warnanya ada 3. Warna merah, kuning, hijau. Pelangi hurufnya ada berapa? P, O, L, A, N, J, I. Ada berapa? 7. Betul. Ini huruf apa? Betul. Ini? Ini? Ini L. Ini? I. Kayak gini. Pelangi. Apa? Ayo. Ciplakan. Nah, ini namanya kartu huruf. Ini kan huruf kan? Ini ada huruf G. Ada huruf P. Ada huruf E. Ada huruf A. Ini ada huruf apa? Ini? Ini huruf apa? Iya betul. Kalau ini huruf apa? Ya, ya. Ini? Ini I. Kalau ini? Z. Iya betul Z. Nah, di sini kakak mau ngajak kalian bermain.
Pelangi huruf P. Cari yang P yang mana? Nah, iya betul. Lihat kita tempel. Siapa lagi yang mau? Kakak, nyari huruf O. Kamu ya? Ayo. Mana? Ayo cari. Ayo yang mana huruf O? Ayo huruf O. Huruf O. Huruf O. Iya betul. Sini. Ayo tempel. Ya. Lagi, tempel lagi. Yang di tengahnya. Ore, tepuk tangan ke temannya. Nah, ada lagi enggak yang bantu huruf E? Ada ya? Ayo sini. Yang mana huruf E? Huruf E. Pati. Ambil ini di mana? Belum dikumpul. Ayo sini. Tugasnya mana? Pati, Faizan. Tugasnya mana? Tempel. Ada lagi nggak yang mau bantu kakak nyari huruf A? Ya kamu. Ayo yang huruf A. Iya pintar. Dari 3 huruf N, G sama T. Mana? N dulu. N mana? Ya. Yuk, kita tempel. Pasti. Tugasnya mana, Pati? Ryan, tugasnya mana ini? Ini punya Pati, punya Ryan ya? Punya Ryan mana? Nah ya. Nanti ketukar sama temannya. Ini punya Faizan. Pati. Ayo, sama huruf I yang mana? Nah, yuk sini kita tempel. Pintar. Yuk. Jangan kuat ya. Nah, betul. Ini temannya sudah kubantuin sekaligus 3 huruf loh. Tepuk tangan untuk temannya. Nah, ini kan sudah. Nah, ini kan ada awan ya. Awan dua awan. Kalau awan biasanya warna apa? Putih. Ya betul. Satunya lagi warna biru. Ya, kalian tahu kan warna-warnanya? Nah, kan ya?
Lanjut, apakah Ibu menyusun jadwal program pengajaran dan kurikulum apa yang dipakai oleh sekolah ini? Oke. Kalau program sekolah yaitu Bu Dewi buat dan dibantu juga oleh guru-guru ya. Nah, program sekolah kita itu ada program kalau di kegiatan belajar mengajar ya. Itu programnya ada program harian, program mingguan, program tahunan. Tetapi di sini yang sering banyak kita kerjakan, yang terlaksana itu program harian dan program mingguan. Apa itu ya programnya? Yaitu tadi sebelum kegiatan belajar mengajar ya. Yang jelasnya guru-guru itu harus membuat rencana pembelajaran. Rencana pembelajaran yang akan diajarkan, diterapkan ke anak-anak. Jadi kalau misalnya besok mau belajar apa, sesuai temanya apa, hari ini guru sudah disiapkan. Baik rencana pembelajarannya, baik alat-alat bahannya, kan, kesiapan gurunya. Itu semua, program itu semua tidak luput, tidak melenceng dari K13, ya. Dari K13, kurikulum K13, kurikulum 13 itulah yang kita terapkan dan kita kembangkan dan kita ajarkan ke anak-anak. Jadi untuk penyusunan itu ada 3 program itu. Dan program itu semua berkaitan dengan kurikulum 2013. Iya. Di situ juga kan sesuai kita juga di K13 itu juga di program-program itu juga itu tadi di awal tadi sudah bilang tidak melenceng atau tidak keluar dari jalur ya, karena kita sesuai juga dengan undang-undang ya, undang-undang nomor tahun 2020 undang-undang nomor 20 tahun 2003 ya, tentang sistem pendidikan nasional. Terus PP nomor 15 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan ya. Tentang Permendikbud 137 tentang standar nasional pendidikan anak usia dini dan Permendikbud 146 tentang kurikulum 2013 pendidikan anak usia dini. Jadi kita pedoman kita itu tadi undang-undang Permendikbud 137 dan Permendikbud 146. Ibu, lanjut untuk pertanyaannya. Selama pimpinan Ibu di sekolah ini, nah perubahan apa yang sudah Ibu lakukan untuk kemajuan sekolah ini? Perubahannya, tapi sebelumnya maaf untuk sebelumnya di sini Bu Dewi tidak membanding-bandingkan atau mengecilkan atau menyepelekan kepala sekolah sebelumnya, karena ini yang jelasnya pasti ada perbedaan ya. Pada masa jabatan Bu Dewi sekarang dari tahun 2013 itu yang jelasnya sebelum Bu Dewi ya, izin operasional sekolah dari tahun 1987 sampai tahun 2017 itu masih izin lama, dan pada masa jabatan Bu Dewi itu baru diurus dan diperpanjang lagi. Tentu saja itu izinnya tidak dicabut kalau tidak diurus. Maka perasaan sudah menjabat jadi kepala sekolah, izin sekolah itu harus diperpanjang, harus diurus lagi biar tidak kadaluarsa. Nah itulah tahun 2017 masa jabatan Bu Dewi itu urus
perpanjang izin. Jadi di masa jabatan Bu Dewi ini sudah yang ketiga perpanjang izin Bu Elis. Sudah yang ketiga. Iya, yang ketiga. Sekarang yang ketiga ini lagi proses. Sudah berkasnya sudah masuk, sekarang lagi proses menunggu. Nah, kedua, selama ini kan kita belum akrab. Alhamdulillah di masa jabatan Bu Dewi itu diusahakan untuk akrab. Akreditasi, iya akreditasi yang mendapat nilai yang cukup baik. Terus ketiga, di dalam kegiatan belajar mengajar, baik guru, siswa dan orang tua, itu Bu Dewi berusaha mencari atau memberikan pelayanan yang baik. Memberikan pelayanan yang baik, yang nyaman. Jadi kita selaku kepala sekolah itu ya harus berbuat sebagai contoh ya. Sebagai contoh. Kalau soal siswa nak ya, kalau siswa kita Bu Dewi tidak bisa memastikan ya. Tahun ajaran baru harus banyak dapat. Karena apa? Karena kalau siswa itu tidak bisa diprediksi harus dapatnya berapa. Dan juga misalnya kita dapat dikit ya, dapat dikit itu bukan juga alasan karena sekolah kita terbelakang atau sekolah kita dengan tempat lain tidak sama ya, memang tidak sama ya, tapi kita tidak bisa menyamakan. Jadi di sini intinya kembali ke orang tua. Kita lanjut untuk pertanyaan terakhir. Bagaimana cara Ibu mengatur lingkungan sekolah ini agar kondusif, nyaman, dan bersih? Untuk mengaturnya, yang jelas Ibu Dewi tidak bisa bekerja sendiri, ya. Itu juga dibantu oleh Bu Guru, terus dibantu juga oleh anak-anak, ya. Dan di sekolah ini kita ada petugas keamanan, jadi intinya ada penjaga sekolah. Nah, jadi untuk kenyamanan anak, ya berarti itu tugas Bu Guru, ya. Bu Dewi juga bertugas, tapi yang lebih dekat lagi di dalam kelas itu Bu Guru. Jadi kenyamanan bagi anak itu ke Bu Gurunya. Kalau soal keamanan sekolah, kita ada petugas keamanan di sini, ada petugas keamanan, jadi itu yang menjaga sekolah, ya, yang menjaga sekolah. Terus biar menjadi kondusif, ya. Yang jelasnya kita kegiatan itu apapun ada kegiatan yang akan dijalankan, ada kegiatan baik dari dalam dari luar, kita berusaha untuk mengikuti, ya, untuk mengikuti. Tapi yang jelasnya kita saring dulu nak, maksudnya itu yang tidak membuat anak berbahaya kita ikuti. Tapi kalau itu kegiatannya bisa membuat anak berbahaya, mungkin dia tidak bisa ikuti. Itu aja jawaban dari Ibu. Jadi ada tugas keamanannya ya, dibantu sama tugas keamanan. Iya, dan kalau soal kebersihan, karena berhubung sekolah itu kita ini luas halamannya, banyak pohon, banyak rumput. Nah, di sini kalau soal kebersihan itu gotong royong itu tadi Bu Dewi satu Pak sekolah tidak duduk ini, ya, tetap membantu Bu Guru. Jadi sama-sama kita, sama-sama menjaga kebersihan sekolah. Nah, kalau yang namanya halaman kan penghijauan tuh, hijau, banyak rumput, ya itu kami minta tolong jasa upah rumput, karena kalau Bu Guru kan tidak mampu, tidak bisa. Baik Bu, sudah cukup. Terima kasih Bu atas waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan mewawancarai salah satu guru TK Fatimah 2. Ibu, mohon maaf, minta waktunya sebentar. Silakan untuk sampai kerja ya. Iya Bu, di sini Mira bertujuan untuk mewawancarai Ibu. Ya, Langsung saja. silakan. Untuk pertanyaan pertama, sudah berapa lama dan sejak kapan Ibu mulai mengajar? Sangat lama sekali. Oh, sangat lama ya Bu. Sejak tahun 1987. Sejak tahun 1987 pertama kali mengajar di TK Fatimah 1. Kemudian 6 bulan di Fatimah 1, berdirilah Fatimah 8. Ya, berdirilah guru pertama di Fatimah 8 ya. Jadi berdirilah Fatimah 8. Setelah tahun 2 pindah ke Sako 2010, pindah lagi ke cabang sini TK Fatimah 2 sampai sekarang. berarti Ibu udah 30 Itu tahun media ya. Ibu, langsung saja untuk pertanyaan selanjutnya. ya. Apa alasan Ibu menjadi guru, terutama guru TK? Pertama memang cita-cita, memang senang. Memang cita-cita dari awal dari SD itu pengen jadi guru. Waktu itu belum kepikiran menjadi guru TK. Kemudian ibu sekolah jurusannya guru SD. Pada saat tahun 1987 itu tidak ada pengangkatan guru SD. Kebenaran di TK Fatimah ini butuh guru, jadi ikutlah guru di TK Fatimah 1 waktu itu, membantu. Pertama jadi guru bantu, kemudian ya karena kita kan jadi guru di mana tempat kita harus belajar ya, apapun itu memang agak sulit, tapi ya karena kita senang. Pertama kita senang dulu kan, karena senang akhirnya lama-lama betah, enak juga di TK dari 1 SD terus sampai saat ini. Walaupun jurusan SD waktu sekolah gurunya itu tetap di TK, kemudian baru ada himbauan untuk guru TK harus kuliah, baru guru kuliah ngambil jurusan itu. Pada dasarnya sudah senang dan Senang, cita-cita iya. ya Bu. Jadi apapun pekerjaan, kalau kita senang insya Allah untuk rezeki mungkin ada ya kan. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa kesulitan yang Ibu hadapi ketika sedang belajar? Mungkin kalau karena senang ya, Oh iya. rasanya tidak merasa kesulitan. Paling ya namanya anak TK, kalau ada yang agak nyeleneh kita kurang waktu. Nah itu aja. Kalau boleh rasa kurang waktu terus menghadapi anak tuh. Karena kita kalau misalnya anaknya agak punya kebutuhan khusus ya. Bukan kebutuhan khusus tuh bagi Bu In bukan anak yang mentalnya kurang apa. Anak yang aktif tuh kita itu namanya perlu perhatian khusus kan. Nah itu yang kadang-kadang kurang waktu. Karena kita mau perhatian khusus ke dia, sementara yang lain kan. Lain perlu perhatian kita juga, itu baik. Rasanya selama ini tidak merasa kesulitan karena merasa enjoy terus. Iya, senang. Jadi apapun pekerjaan bagi Bu In kalau senang insya Allah. Untuk pertanyaan selanjutnya Bu, bagaimana cara Ibu menstimulus tahapan bahasa anak, khususnya untuk mendorong anak dalam tahapan menulis? Menulis. Iya. Nah, kita kan di TK pertama kita belum menulis kan dari awal kita memang mengenalkan ya semuanya mengenalkan dulu, yaitu pensil gunanya untuk apa, kan untuk menulis. Anak kan untuk menulis. Ini kita mengenalkan dulu apa saja, ya garis segala macam yang paling tahap yang paling rendah, coret-coret. Nah jadi kita mengenalkan itu dulu. Setelah dia mengenal dan menyukai bisa menggunakan alat menulis, baru kita masuk untuk menerapkan tulisan. Dan tidak ada yang istilahnya kalau TK
tidak ada langsung menulis huruf dan angka, pasti menulis dulu garis-garis, semua garis kita tulis, selesai. Jadi mengiringi kalau untuk menulis huruf, menulis angka itu nanti ke kiri, ikut sendiri saat kita itu tadi motorik halusnya sudah matang, insya Allah. Baik Bu, untuk pertanyaan terakhir, ini Bu, menurut pendapat Ibu, pada saat menghadiri kondisi kelas yang tidak kondusif, bagaimana cara Ibu mengatasinya? Ya, itu perlu simulasi ya. Simulasi, motivasi, memberi semangat anak, membuat anak senang dulu. Membuat anak senang ini macam-macam kan, bisa dengan menyanyi, bisa dengan tepuk tangan, bisa juga dengan cerita, tanya jawab. Jadi untuk memasukkan bidang pengembangan itu ya harus di manapun juga ya, mungkin SD juga harus tenang dulu, baru anak bisa masuk kan apa yang kita berikan, bukan sekedar pelajaran yang sifatnya tugas, tapi yang doa segala macam itu ya, itu butuh ketenangan, butuh kondisi. Jadi motivasi ya, memotivasi anak dengan cara menyanyi tadi, ya, bercerita, tanya jawab, bermain. Intinya menyenangkan anak dulu. Jadi kalau TK itu intinya anak senang. Nah itu cukup untuk pertanyaannya, dan terima kasih atas waktunya Bu. Bila akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Mira Wulandari. Di sini saya akan mewawancarai salah satu murid dari TK Fatimah. Langsung saja. Jadi Dek, kita perkenalan dulu. Namanya siapa? Arin senang nggak sekolah di sini? Senang. Kenapa senang? Ada permainannya. Permainan? Banyak ya. Ada apa aja permainannya? Ada pelosotan. Pelosotan. Ada curit. Ada apa lagi? Ada ayunan. Selain Arin senang banyak permainan, Arin senang apa lagi? Apakah Arin senang dalam belajarnya? Belajar Menulis. Arin senang belajar menulis ya? Arin pernah nulis apa saja? Nulis ABC, kadang baca. Kadang baca, kadang nulis ABC. Arin senang nggak belajar di sekolah? Senang. Kalau belajar di rumah Arin senang? Senang. Kenapa Arin senang belajar di sekolah? Ada menulis, gambar juga, dan baca. Dan juga banyak guru-gurunya ya. Lalu kalau belajar di sekolah, di rumah kenapa senang? Ada bunda ya. Terus selain bunda ada siapa lagi? Abang, Ayu, ayah. Jadi suka belajar dengan abang juga ya. Arin banyak nggak temannya di sekolahan? Banyak. Coba siapa aja temannya? Revina. Terus? Tama, Adik. Siapa lagi? Alvin. Arin dengan teman-teman saya semua itu Arin bermain terus dengan teman-teman Arin itu. Nah, dari teman-teman Arin itu siapa yang paling Arin dekat? Revina. Arin sering dekat dengan Revina ya? Rumahnya dekat. Rumahnya juga dekat. Kalau pulangnya sama Revina juga? Tidak, bareng ayah. Revina bareng papanya. Ya. Arin senang nggak sama guru-guru di sini?
Senang. Di sini ada guru siapa aja? Ibu Mat, Ibu Lin, terus Ibu Dewi. Nah, kenapa Arin senang sama ibu guru Ibu Lin, Ibu Mar dan Ibu Dewi? Baik. Ibu gurunya baik-baik ya. Ada hal yang lain? Apa lagi? Sering ngajak Arin bermain atau main di kelas? Main sini, ada main Diawasi oleh gurunya ya? ada main yang di kelas, ada main yang di luar istirahat. Oke Arin, kakak terima kasih ya atas waktu yang Arin telah berikan kepada kakak. Baiklah, inilah hasil dari wawancara saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.